Sebentar lagi matang. Ini satemu. Silakan, ini sate kambing pesananmu. Wih, mantap. Pak, pesan 10 tusuk lagi. Oke, siap. 10 tusuk sate ya? Hey bro, hari ini ngantar berapa pesanan? Mungkin sekitar 10. 10? Kamu ini pekerja keras. Aku kasih tahu ya, pria seperti kita nggak terlahir beruntung. Lihat orang kaya itu, menghabiskan mobil 100 juta tanpa beban. Sementara kita kerja seumur hidup pun nggak akan mampu buat beli. Lihat itu. Ini satemu. Wah, terima ini kasih, dia. Pak. Bagaimana rasanya? Wah, enak sekali, Pak. Permisi, apa kamu Tuan Zulfan? Ya, itu aku. Kamu siapa? Akhirnya aku menemukanmu, Tuan Zulfan. Tolong ikut aku. Tuan Zulfan? Kamu bicara denganku? Tentu saja kamu. Selain kamu, siapa di sini yang namanya Zulfan? Nona, namaku memang Zulfan, tapi aku cuma seorang penjual sate. Aku rasa kamu salah orang. Ada sesuatu yang gak kamu tahu. Pamanmu orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya, dia baru saja meninggal. Atas kemauannya, kamu adalah pewarisnya. Dengar Nona, aku nggak punya waktu untuk permainanmu. Aku sedang sibuk, jadi... Kartu ini isinya 14 triliun. Pak Damian meninggalkannya untukmu. Kalau kamu gak percaya, kamu cek saja saldonya. Nona, aku beneran nggak punya waktu. Aku sibuk dengan pembeliku. Maaf ya. Tolong simpan kartu ini. Telepon aku kalau kamu butuh apapun. Namaku Lia. Aku siap kapanpun melayanimu. Hei, Pak Tua, apa kamu siap untuk pulang ke rumah? Anakku, ada apa kemari? Mau jemput aku ya? Tunggu dulu, jangan panggil aku anak, karena aku nggak akan jadi anakmu lagi. Hei, apa maksudmu? Apa maksudnya? Kamu nggak paham? Aku menemukan ayah baru untuk anakku. Siapa dia? Erlina, suamimu yang gak berguna ini gak punya tempat di kelas sosial. Bersamanya cuma akan membejarakanmu. Ceraikan dia. Kalau kamu ceraikan dia sekarang, akan langsung aku kirim investasi 7 miliar ke perusahaanmu. Zulfan, kita nggak berada di dunia yang sama lagi. Aku CEO grup Herni, perusahaan bernilai miliaran rupiah. Kamu cuma penjual sate menyedihkan. Kita sama sekali nggak setara. Aku nggak mau terlihat bersamamu lagi. Kamu memalukanku, tahu? Oke, kalian berdua memang cocok. Dan untukku, aku harap kamu nggak akan mengganggu karirku. Kalau kamu masih punya sopan santun, tanda tangan surat cerainya. Jangan sampai kamu menyesal. Jangan datang merangkak padaku. Aku memohon padamu. Seorang penjual sate, kamu sudah gila. Kamu pikir itu mungkin? Oke, ayo bercerai. Mulai sekarang, kita berdua akan berpisah. Oke, karena kamu banyak laga, setelah bercerai, mobil dan rumahnya akan jadi milikku. Ada masalah? Herlina, jangan keterlaluan. Ini bukan negosiasi. Semuanya sudah bulat. Gak peduli kamu suka atau enggak, sekarang pergi dari rumahku. Aku gak mau melihatmu lagi. Ayo. Selamat tinggal. Hei, apa yang kalian lakukan? Kamu berani kembali ya? Herlina sudah bilang semuanya. Cepat bawa barangmu dan pergi. Kakakku sudah bilang, mulai sekarang dia nggak mau melihatmu lagi. Kalau kamu sudah paham situasinya, cepat ambil barangmu dan pergi dari sini. Pergi! Herli, kamu bertemu orang baru dan membuangku begitu saja. Kamu sangat kejam. Berani bicara soal kakakku. Dari mana keberanian itu? Kalau di keluarga lain, kamu pasti sudah diusir sejak awal. Kami membiarkanmu bergantung selama 30 tahun. Kami sudah baik padamu. Aku yang bergantung,
Kemana perginya gajiku selama 30 tahun kebelakangan ini? Apa keluargamu pernah memberiku sepeser pun? Jangan bicara omong kosong. Sana pergi, atau aku panggil polisi. Aku akan pergi sendiri. Kamu nggak perlu menyuruhku. Hidup dengan orang seperti kalian membuatku muak. Tapi ingat ya, aku akan membuat kalian menyesal. Kamu! Kalau kamu beneran berniat membuat kami menyesal, itu mustahil. Pergi! Ini bukan tempatnya gelandangan. Pergi sekarang. Bang, jadi ini bang. Kartu ini isinya 14 triliun. Pak Damian kasih buat kamu. Kalau kamu nggak percaya, pergi saja ke bank dan cek saldonya. Aku kemari untuk mengecek saldo. Aku kemari untuk mengecek saldo. Halo, apa yang bisa kami bantu? Aku mau mengecek saldo. Zulfan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu sedang ada di mana? Menurutmu ini tempat orang-orang sepertimu? Aku warga negara yang sah. Kenapa aku nggak boleh di sini? Baiklah. Urusan apa yang mau kamu urus, ha? Aku mau mengecek saldoku. Oh astaga, seberapa banyak sih uangmu? Bukankah kamu sudah tahu? Apa karena Herlina menceraikanmu, jadi kamu datang kemari untuk menggangguku? Dengar, Herlina memilih pria lebih baik, itu pilihannya. Nggak ada urusannya denganku. Hah, apa ada yang bisa menolongku? Nona Maya, apa yang bisa kubantu? Aku akan membantumu. Aku yang datang duluan. Kenapa dia dulu? Kamu nggak paham aturannya. Ada apa dengan bank ini? Membiarkan gelandangan masuk? Sepertinya aku harus mempertimbangkan apa aku tetap mau pakai jasa bankmu. Nona Maya, tunggu sebentar. Aku akan urus dulu ya. Zulfan, kalau kamu mau buat honor, lakukan di rumah. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku panggil satpam. Aku ada urusan di sini. Kenapa aku harus pergi? Ini Kartu ATM elit. ini Kartu ATM elit. Kartu ATM elit. Mana mungkin? Cuma orang dengan deposito 14 triliun yang bisa punya kartu itu. Gimana gelandang sepertimu punya kartu itu? Kamu pasti salah lihat. Pak Zulfan, apa boleh aku melihat kartumu? Wow, Ini beneran kartu ATM elit? Nggak mungkin. Cuma ada kurang dari 3 kartu elit di kota Halira. Gimana mungkin dia punya 1? Pasti palsu. Kamu harus mengecek kebenarannya. Pak Zulfan, apa kamu berkenan kalau aku membawanya untuk diperiksa? Lagi pula, ini perkara yang penting. Iya, silakan. Tolong tunggu. Memalsukan kartu berlian atau kartu emas wajar saja. Tapi kalau memalsukan kartu elit, itu hal yang bodoh. Tapi wanita itu nggak punya alasan buat berbohong. Ini kartu ATM elit palsu. Zulfan, memalsukan kartu elit itu kejahatan. Zulfan, memalsukan itu tidak kejahatan. Palsu? Nggak mungkin. Lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu pantas punya saldo 14 triliun? Kenapa kamu nggak ngaca saja? Astaga, nggak cuma kamu memalsukannya, kamu juga memalsukan kartu bisnis. Lia ya? Apa kamu tahu dia siapa? Dia CEO perusahaan Yosan dari kota utara, ratu dunia bisnis. Kamu pikir kamu pantas punya kartu dia? Halo, Tuan Zulfan, apa kamu sudah memutuskan? Sebenarnya aku nggak niat telepon, tapi orang di sini bilang kartu ATM yang kamu kasih itu palsu. Kamu bohong ya? Apa? Berbohong padamu? Orang bodoh mana yang bilang itu? Tuan Zulfan, di mana kamu sekarang? Aku di Bank BRI ibu kota. Oke, aku nggak jauh. Aku akan segera ke sana. Apa mereka tahu kartu ATM elit butuh kunci spesial dan dia menganggap dirinya teller bank? Aku akan ke sana dan kasih kamu pelajaran.
Oke. Kamu sudah mengeluarkan kartu bisnismu, sekarang juga telepon palsu. Keluar saja dari sini. Apa kamu nggak capek? Kalau enggak, aku yang sudah capek. Lia sebentar lagi datang. Kenapa buru-buru? Kamu kira kamu siapa? Kamu kira satu telepon cukup membuat Lia datang? Kamu pikir kamu siapa? Menggelikan. Aku datang. Kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Hah? Aku datang. Kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Halo, Tuan Zulfan. Apa? Tuan Zulfan? Dia? Tuan Zulfan! Tuan Zulfan, gimana kamu mengurus orang-orang ini? Semua terserah padamu. Lupakan saja. Mereka bukan levelku. Lupakan saja. Lagi pula, aku punya pertanyaan untuk. Ada apa, Lina? Herlinda, mata suamimu punya 14 triliun. Hah? Ayolah, Lina. Jangan bercanda, oke? Si pecundang itu, yang dia lakukan selama kita masih menikah itu bergantung dan bekerja di tempat kumuh. Gimana mungkin uangnya sebanyak itu? Halo Lina, kamu pasti nganggur di tempat kerja ya? Jangan ngibulin kami. Kalau pecundang itu punya 14 triliun, kalau gitu aku adalah Bill Gates. Kenapa kamu nggak periksa aja untukku? Aku nggak bercanda. Cuekin aja. Lina pasti lagi nganggur di tempat kerja. Kita lanjut makan aja. Kenapa kalian nggak percaya sama kataku? Mampus aku. Tuan Zulfan, masalah apa yang mau kamu tanyakan? Aku akan mempercayaimu. Bukannya kamu bilang kalau pamanku mau aku mewarisi asetnya. Jadi, apa asetnya? Grup Sihar, perusahaan terbesar di Halira, seharga 140 triliun dimiliki oleh Pak Damian. Semua sahamnya sudah dipindah atas namamu. Kamu bisa pergi ke Grup Sihar besok. Ini cincin identitas dari CEO Grup Sihar. Grup Sihar, perusahaan terbesar di Halira. Apa aku bermimpi? Tentu saja enggak. Sekarang semua orang di Halira tahu kalau triliuner misterius telah mengakuisisi Grup Sihar. Dalam 3 hari aku akan menyelenggarakan rapat untuk mengumumkan identitas ke para elit Halira. Mobil ini juga hadiah dari Pak Damian. Aku pergi ke Grup Sihar dulu untuk mengurus semuanya. Kalau gitu, Herlina dan Lukman akan ada di sana juga kan? Herli, kamu menceraikanku cuma untuk 7 miliar. Aku harap kamu akan menyesali. Apa? Grup Sihar punya CEO baru. Apa? Grup Sihar punya CEO baru? Dengan perubahan ini, dunia bisnis di Halira akan terguncang. Angin sedang berubah di Halira. Besok kamu datang bersamaku untuk mengirimkan jamur travel berusia 100 tahun milik keluarga Loki untuk orang penting itu. Siapkan hadiah yang mewah. Baik, Pak. Apapun yang terjadi, kita harus jalin hubungan dengan mereka. Reputasi keluarga Loki bergantung pada ini. Baik, Ayah. Ini luar biasa. Kesempatanku akhirnya datang. Tuan Zulfan, aku akan menjemputmu. Santai saja. Nggak aku percaya, Grup Sihar yang mustahil dicapai itu jadi milikku. Wah, bukankah ini pria yang paling pecundang di seluruh Halira? Kamu ditinggal Herlina ya? Nggak punya dukungan lagi. Dan sekarang kamu muncul di Grup Sihar untuk cari kerja. Nggak punya dukungan lagi. Dan sekarang kamu muncul di Grup Sihar untuk cari kerja. Apa urusanmu? Zulfan, kita sudah cerai.
nggak ada salahnya cari kerja. Tapi ya jangan di sini. Grup Sihar sedang cari satpam, tapi persyaratan umurnya di bawah 30. Kenapa kamu gak berkaca dulu? Kamu kira akan diterima? Siapa yang bilang aku kesini untuk ngelamar jadi satpam? Herlina, kita ini sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Dan kamu gak berhak ikut campur. Zulfan, apa aku salah? Aku bilang gitu untuk kebaikanmu. Aku datang kemari untuk melakukan urusanku. Dan ini bukan tempatmu untuk memerintahku. Zulfan, masih mau berlagak ya? Kamu datang kemari untuk memohon supaya kembali denganmu kan? Biar aku kasih tahu ya. Itu mustahil. Aku CEO miliarder. Sedangkan kamu cuma penjual sate. Kamu cuma akan menyusahkanku. Kamu paham? Pertama, aku nggak datang kemari untuk mengikutimu. 2, aku datang kemari untuk urusan bisnis. 3, kehadiran kalian berdua sangat menjijikan. Sekarang pergilah. Kehadiran kalian berdua sangat menjijikan. Sekarang pergilah. Kamu dasar gila. Hei, tunggu. Kamu punya urusan bisnis di sini? Gimana bisa pecundang sepertimu kenal orang-orang dari grup Sihar? Oh, benar. Kamu datang kemari untuk mengumpulkan sampah? Pemulung. Itu benar-benar cocok denganmu. Zulfan, pria harus tahu tempat. Tetap napak tanah. Setelah bercerai, kamu mungkin nggak bisa makan. Kita begini untuk menolongmu. Jangan jadi nggak tahu diri. Berisik sekali. Kalian berdua ingin pergi sendiri? Atau aku harus panggilkan satpam? Zulfan, apa perceraian membuatmu jadi bodoh? Ini grup Sihar. Siapa yang kasih kamu keberanian untuk bertingkah? Pak Lukman, Zulfan, kamu gila. Baiklah, kamu berani memukulku. Akan kupatahkan lenganmu dan akan kurobek lidahmu dan membuatmu sekarat. Satpam! Ada yang buat masalah di sini. Satpam! Siapa? Ada apa ini? Pak Lukman? Apa ini cara grup Sihar menyambut tamu? Dia berani memukulku. Usir dia. Grup Sihar nggak mengizinkan orang asing masuk sembarangan. Jadi silakan pergi. Gimana bisa orang sembarangan masuk gedung grup Sihar? Sial sekali. Cih. Apa kamu yakin mau mengusirku? Tanpa tanya siapa diriku? Apa kamu yakin mau mengusirku? Tanpa tanya siapa diriku? Anak buah! Lia, kemarilah. Zulfan, kamu nggak pintar berpura-pura ya? Apa kamu tahu siapa Lia? Dia putri keluarga Yosan dari Bali. Kekuatan terbesar keluarga Yosan dan jadi pimpinan di usia 22 tahun. Kerana internasional. Dia sang ratu bisnis. Saat namanya keluar dari mulutmu, itu adalah sebuah penghinaan. Lia, dia panutanku. Tapi nggak ada fotonya yang dirilis media. Gimana bisa orang sepertinya datang ke kota Halira? Mereka bilang, dia telah mengambil alih grup Sihar. Investigasinya cukup terpercaya. Menyedihkan sekali. Kemampuannya kurang, kesalahannya fatal. Kalau aku menunjukkan hadiah keluarga Loki ke Bulia, lalu kita akan mampu membangun koneksi yang kuat dengan grup Sihar. Publikasi keluarga Loki sedikit lagi akan tercapai. Dan kamu akan selamanya menjadi pria pecundang. Dan kamu akan selamanya menjadi pria pecundang. Kalau waktunya datang, keluarga Loki jadi sukses, jangan lupa bantu bisnis kita. Tentu saja. Bodoh. Grup Sihar nggak akan kerjasama dengan orang yang nggak bermoral. Kamu, apa yang kamu tunggu? Usir dia! Cepat, patahkan kakinya lalu usir dia keluar. Berhenti! Pak Iwan, dia yang membuat masalah. Pak Iwan, jadi begini. Aku datang kemari ingin memberi hadiah kepada Bulia. Ini harta karun turunan dari generasi keluarga Loki. Nanti, kalau kamu lihat Bulia, tolong sanjunglah aku. Kamu membuat masalah dan mengganggu Bulia. Apa kamu bisa tanggung jawab? Sekarang, si penjual sate itu membuat masalah di sini. Dia bahkan punya keberanian untuk menyuruh Bulia menemuinya. Ini Pak Iwan, manajer departemen penjualan di grup Sihar. Sebelum kamu mati, punya kesempatan untuk bertemu orang penting. Kalau gitu kamu bisa mati tanpa penyesalan. Zulfan, kamu mengganggu Bu Lia. Tamat riwayatmu. Kata-kata baik gak bisa menyadarkanmu. Ini semua salahmu sendiri. Aku gak bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti Pak Zulfan ya? Bulia mengirim saya untuk menjemputmu. Silakan. Kamu pasti Pak Zulfan ya? Bulia mengirim saya untuk menjemputmu. Silakan. Hei, Pak Iwan. Dia cuma penjual sate. Gak mungkin dia kenal Bulia. Dia berbohong padamu. Tolong percaya aku. Dia beneran bohong. Benar Pak Iwan. Aku bisa membuktikannya. Aku seharusnya gak membuka ini. Tapi aku gak mau menipumu. Orang ini, itu mantan suamiku. Aku tahu dia. Pak Iwan,
Jangan mau ditipu sama dia. Aduh! Kamu nggak berhak bicara. Dasar orang bodoh. Kamu dipecat. Pak Iwan, atas dasar apa? Kenapa aku dipecat? Aku udah kasih semuanya untuk perusahaan ini. Satpam, usir dia. Pak Iwan, kamu nggak bisa melakukan ini. Ternyata mengecewakan sekali grup Sihar karena punya partner bisnis kelas rendah. Kamu, mulai sekarang, Pak Lukman nggak boleh masuk grup Sihar. Kamu, jangan kembali lagi. Pak Iwan, kamu yakin mau membelanya? Biar aku kasih tahu, aku teman eksklusif dari grup Sihar. Kamu nggak seharusnya merendahkan keluarga Loki. Cuma karena dia, keluarga Loki, mereka bukan apa-apa. Kamu! 80% keuntungan keluarga Loki berasal dari grup Sihar. Kalau kita membatalkan kerjasama, keluarga Loki akan langsung bangkrut. Pak Iwan, tolong maafkan kebodohanku. Tolong maafkan kami. Aku salah bicara. Maaf, ini semua salahku. Aku minta maaf. Kasih keluarga kesempatan untuk bertahan. Grup Sihar nggak akan kerjasama dengan orang kelas rendah. Mulai sekarang, putuskan semua kesepakatan bisnis dengan keluarga Loki. Proyek yang baru dimulai atau yang sedang berjalan, hentikan secepatnya. Keluarga Loki gak akan dapat sepeser pun dari grup Sihar. Kamu pikir kamu siapa? Kalau aku gak menghabisimu, maka margaku bukan Loki. Oh, lindungi CEO Zulfan. Beraninya kamu merendahkan Pak Zulfan. Dengan grup Sihar yang berganti kepemilikan, posisimu sebagai manajer sedang dalam bahaya. Sekarang kamu bahkan berbohong kalau Bulia akan menghormatinya. Apa kamu gak takut Bulia tahu dan menghukummu? Kamu? Aku sarankan lepaskan aku. Lagi pula kalau bertemu Bulia, aku gak akan melepaskanmu. Bulia, ada apa kemari? Tadi Iwan bilang kalau kamu kenal dengan Zulfan. Pimpinan Zulfan, aku minta maaf. Aku sekretaris Bulia. Aku datang untuk menjemputmu ke atas. Apa kalian semua ini orang bodoh? Kenapa kalian hormat dengan pecundang ini? Kamu? Lupakan saja. Gak ada gunanya berargumen. Silakan. Lukman, kita harus gimana? Mereka bukan siapa-siapa. Apa yang bisa mereka lakukan? Siapa tahu trik apa yang dia gunakan untuk menjilat Iwan. Kita akan pergi menemui Bulia dan menawarkan warisan keluarga Loki untuk memenangkan hatinya. Dan untuk Iwan, dia nggak penting. Benar. Grup Sihar baru saja memperbarui kepemilikan dan guncangan besar akan terjadi. Manajer seperti Iwan nggak akan bertahan. Kalau sudah bertemu dengan Lia, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Pak Ketua, mulai sekarang aku akan jadi sekretarismu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa memanggil. Karena perintah pamanmu, aku cuma bisa mengungkap identitasmu ke orang-orang yang ikut rapat. Dia bilang, kamu akan bisa melihat tabiat asli orang-orang. Kamu cuma harus berkecimpung dengan ini hari ini. Pak Zulfan, Lukman dari perusahaan Loki dan Herlina dari grup Herni meminta bertemu. Grup Sihar nggak akan kerjasama dengan kelas rendah sama perusahaan sampah. Perintah Pak Zulfan juga perintahku. Pergi. Baik. Keluar, ayo keluar. Keluar kamu, lepaskan. Kamu ini cuma satpam, berani sekali menghalangi jalanku. Aku kasih tahu ya, aku bukan cuma supplier dari grup Sihar. Aku kemarin untuk memberi Bulia hadiah. Hei, dibanding grup Sihar, kamu bukan apa-apa. Pimpinan bilang grup Sihar nggak akan bekerja sama dengan kelas rendah. Apa? Kata-katanya persis seperti perkataan Zulfan. Terus kenapa? Mereka cuma pecundang. Zulfan, ternyata kamu dan mulutmu menghancurkan segalanya bagiku. Sebaiknya simpan energimu untuk berpikir soal kebangkrutan. Ayo, cepat keluar kamu. Kamu juga keluar. Sana, cepat. Pergi, sana. Keluar sana. Cepat dari sini. Pergi dari sini. Lukman, kita harus gimana? Kenapa tanya aku? Kita tunggu saja. Nggak akan lama sebelum Zulfan juga ikut diusir. Ayo, kita tunggu saja. Hati-hati, Pak. Mobil mewah. Si Zulfan itu
Gimana dia bisa beli mobil mewah? Apa mungkin dia benar-benar punya koneksi dengan Lia Yuna? Kalau itu benar, aku dan dia belum menyelesaikan perceraian kami. Mustahil, itu mustahil. Kamu sudah menikah dengannya cukup lama. Kalau dia kenal orang sepenting Lia, kamu pasti sudah tahu. Iya juga. Dia itu kan memang cuma seorang pecundang sejati. Tapi dari mana dia mendapatkan semua uang ini? Apa dia mencurinya darimu? Hah? Apa hal pertama yang dilakukan orang setelah menjadi orang kaya? Beli rumah, tentu saja. Setelah bercerai, aku nggak punya tempat tinggal. Hei ibu, lihat, bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar apa? Kakakmu dan orang itu sudah bercerai. Mereka tinggal tanda tangan akta perceraiannya. Pak Zulfan, tanda tangan di sini. Dan rumahnya menjadi milikmu. Ini. Hah? Ibu, rumah yang dijual di sini seenggaknya seharga 1,4 miliar. Nggak mungkin dia membeli rumah, kan? Apa? Ayo, kita lihat. Ayo. Ini sertifikat kepemilikan properti Anda. Ya. Kamu kan orang nggak berguna yang dibuang putriku. Serahkan uangnya. Uang apa? Jangan berlagak bodoh, Zulfan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu mencurinya ya? Itu benar. Kamu dan putriku sudah bertahun-tahun menikah. Sekarang kalian sudah bercerai. Hak apa yang kamu punya untuk pakai uang putriku? Aku nggak pernah pakai uang Herlina. Kalau nggak percaya, hubungi aja dia. Ibu, tukang numpang gratis ini nggak tahu diri. Kalau gitu kita cari aja sendiri. Kamu ini nggak punya etika ya? Kalau ibumu nggak mengajarimu, biar aku kasih pelajaran. Kamu berani menamparku? Aku saudara iparmu. Sebelumnya, hanya karena kamu saudaranya Herlina, aku harus menanggung semua kesalahanmu. Aku membayar semua hutang judimu. Tapi gimana dengan kamu? Kamu selalu menghina dan mengolok-olokku. Sekarang aku dan kakakmu sudah bercerai. Kamu pikir siapa dirimu? Dasar nggak berguna. Aku tahu selama ini kamu nggak baik. Kamu berani menindas adik iparmu dan mertuamu sendiri. Kembalikan sertifikat itu. Enggak. Sertifikat ini milikku. Ini sertifikat properti keluarga kami. Itu benar. Dan mobil yang ada di depan juga milik kami. Sertifikatnya ada di tanganku. Rumah itu milikku. Kamu pikir kamu bisa mengambilnya dariku? Aku baru mengirim pesan ke kakakku. Saat dia sampai, kamu lihat saja nanti. Aku katakan sekali lagi, kembalikan sertifikatnya. Zulfan Jayadi, kamu mencuri uangku untuk membeli mobil dan rumah. Beraninya kamu sekarang mengganggu ibu dan adikku. Herlina, aku sebenarnya penasaran. Kapan aku pernah mencuri uangmu? Apa yang membuatmu berhak menyebutku Aku pencuri? baru saja mengecek semua uang di rekeningku menghilang. Kalau bukan kamu yang mencurinya, siapa? Zulfan, kukatakan padamu, kita sudah bercerai. Mencuri uangku sekarang merupakan tindak kriminal dan aku sudah menghubungi polisi. Kalau kamu serahkan uangnya sekarang juga dan meminta maaf pada ibu dan adikku, aku mungkin akan melepaskanmu. Itu benar, Kak. Yang mencurinya adalah dia. Dia juga menamparku barusan. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon ampun padaku dan mengembalikan uang kita. Itu benar, berlututlah. Ini konyol. Kamu kehilangan uangmu. Kenapa menuduhku sebagai pencuri? Herlina, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kapan aku pernah menyentuh uangmu? Gunakan akalmu dan pikirkan lagi. Lalu kenapa? Gak menghabiskan uangku memang sudah seharusnya seperti itu. Herlina, kamu benar-benar membuatku jijik. Semua keluargamu membuatku jijik. Dasar sekumpulan. Beraninya kamu meniraki kami. Berlututlah, sialan. Kamu nggak dengar? Berlutut sekarang. Kamu pikir siapa kamu menyuruh Pak Zulfan berlutut? Pak polisi, orang ini telah mencuri uang kakakku. Tangkap dia. Iya, harusnya dia ditembak saja. Jangan sampai lolos. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Mohon kerjasama kalian semua. Kalian pikir kalian siapa? Menyuruh Pak Zulfan berlutut. Wanita itu cantik sekali. Siapa dia? Wah, ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Bu Herlina. Herlina Titian, CEO Grup Herni. Mantan istri Pak Zulfan. Apa maksudmu?
Kamu bilang Pak Zulfa mencuri uangmu. Itu benar, uang untuk membeli mobil dan rumah, dia mencurinya dariku. Itu pasti. Namun, menurut penyelidikanku, total asetmu sekitar 2,8 miliar. Itu benar. Putriku merupakan CEO grup Herni. Bukankah kekayaan bersih beberapa miliar merupakan hal yang normal? Ia bukan tandingan Taipan sungguhan. Itu benar. 2,8 miliar. Mustahil pria nggak berguna ini punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, kasusnya ditutup. Masalah Bu Herlina kehilangan uang gak ada hubungannya dengan Pak Zulfan. Nyonya, aku nggak tahu siapa kamu, tapi kamu butuh bukti untuk mendukung perkataanmu. Kamu nggak bisa cuma berkata-kata dan memelintir fakta. Mengerti? Ini sangat sederhana. Mobil yang Pak Zulfan parkir di depan itu seharga 2,1 miliar. Aku rasa kamu nggak akan bersedia membelinya. 2,1 miliar? Pak Zulfan baru saja akan membeli sebuah villa di BSD. Aku yakin kalian sudah dengar berita tentang itu. Ini villa termewah yang pernah ada di seluruh Halira. Harganya 70 miliar. 70 miliar? Ini pertama kalinya aku dengar ada orang beli rumah seharga 70 miliar tapi diam-diam mencuri 2,8 miliar darimu. Bu Herlina, aku gak bermaksud mengecewakanmu. Tapi sejujurnya, kekayaanmu itu lebih kecil daripada uang receh yang digunakan Pak Zulfan. Jadi, apa kamu sudah puas dengan fakta dan bukti-bukti ini? Mustahil. Ini sangat mustahil. Sebelum dia menceraikanku, dia cuma pria tampan yang menjual sate. Gimana mungkin dia punya banyak uang? Oh iya. Itu pasti kalian. Kalian pasti aktor yang dia sewakan. Itu gak ada hubungannya denganmu. Bu Herlina, aku melakukan penyelidikan untukmu. Saudaramu, Pak Herman, menumpuk hutang judi sebesar 2,8 miliar minggu lalu dan baru saja dilunasi kemarin. Dan untuk kemana perginya uangmu? Aku rasa kamu seharusnya bertanya pada dia. Kamu mencuri uangku? Kak, bukan aku. Pak Polisi, saya mau melaporkan Bu Maya dan Pak Herman atas tuduhan memfitnah Pak Zulfan Jayadi dan berkonspirasi untuk melakukan penipuan sebesar 2,8 miliar. Ini bukti-buktinya. Kami menolak mediasi. Kami menuntut. Kak, ini semua salahku. Ini salahku karena berjudi. Aku menumpuk banyak hutang. Kalau aku nggak mampu bayar, aku akan dibunuh. Kak, kamu harus menyelamatkanku. Aku nggak mau ditahan. Selamatkan aku. Anakku, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Kamu harus menyelamatkan kami. Aku ibumu. Kamu nggak bisa meninggalkan kami begitu saja. Pak Zulfan, ini milikmu. Terima kasih, Pak Polisi. Ayo, ikut kami. Kak, selamatkan aku, Kak. Kak, selamatkan aku. Zulfan Jayadi, kamu melakukan ini untuk membalasku, bukan? Cuma karena aku ingin menceraikanmu, kamu menjebloskan ibu dan saudaraku ke dalam penjara. Gimana bisa kamu setega itu? Mereka sendiri yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Kalau mereka nggak cari masalah denganku hari ini, mereka nggak akan dipenjara. Betul? Mereka layak mendapatkannya. Zulfan, diam. Aku gak akan membiarkan kamu bicara seperti itu tentang ibu dan saudaraku. Jadi, pantas saja kamu dengan mudah setuju untuk bercerai denganku. Itu karena kamu menjalin hubungan dengan wanita ini. Nyonya, biarkan aku kasih peringatan untukmu. Jangan mau dibodohi dia. Dia cuma benalu. Dia gak bisa melakukan apa-apa. Setelah kami menikah, yang dia tahu cuma mencuci dan memasak. Dia laki-laki gak berguna. Bu Herlina, hubungan kami bukanlah urusanmu. Ibu dan saudaramu masih menunggu untuk diselamatkan. Zulfan Jayadi, kita baru saja bercerai dan kamu sudah memiliki hubungan dengannya. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, bajingan? Herlina, biar aku bertanya padamu. Bahkan sebelum kita bercerai, kamu sudah menjalin hubungan dengan Lukman. Dan sekarang kamu membicarakan akal sehat? Konyol. Aku melakukannya demi karirku. Itu nggak sama. Pak Zulfan, aku harap kamu nggak keberatan. Aku bertindak atas kemauanku sendiri. Nggak masalah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Baiklah, kalau begitu, mari. Pimpinan, Grup Sihar sedang menyiapkan proyek Happy Valley senilai 420 miliar. Kami butuh Anda untuk konfirmasi lokasi pembangunan. Ayo kita lakukan di area ini. Baiklah, aku akan mengatur pembongkarannya segera. Oh iya, semua perusahaan konstruksi terkait di Halira sedang berjuang untuk mendapatkan proyek ini. Lobi di lantai bawah penuh dengan orang-orang. Kamu ingin melihatnya? Nggak perlu. Kamu punya wewenang penuh untuk mengatur ini semua. Siap, Pak. Pada rapat Dewan Lusa, pertama kita akan mengumumkan identitasmu. Kedua, kita akan memilih rekanan untuk proyek Happy Valley. Baiklah.
Fanny, apa kamu pikir kita mampu menyelesaikannya tepat waktu? Grup Sihar baru saja berganti kepemilikan dan mereka baru saja mengeluarkan sebuah proyek senilai 420 miliar. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Grup Sihar, bahkan kalau kita dapat sebagian kecil saja, kita bisa untung. Bu Herlina, dan kekuatan grup Herni, grup Sihar pasti akan memperhatikan. Kalau Grup Herni kita bisa bekerja sama dengan Grup Sihar, Grup Herni kita akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Zulfan Jayadi, Kamu gak bisa meninggalkanku saja. Kamu bahkan mengikutiku sampai Grup Sihar. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu terobsesi padaku. Bukankah itu cuma karena kamu ingin aku kembali bersamamu? Kukatakan padamu, mustahil. Aku baru mau bilang, aku kesini bukan untukmu. Jangan terlalu percaya diri. Kamu benar-benar memalukan. Masih gak mau mengakuinya ya? Sejak kita bercerai, kamu selalu menargetkan aku di setiap sudut. Pertama, kamu memperlihatkan seorang wanita untuk dipamerkan kepadaku. Lalu kamu menjebloskan ibu dan saudaraku ke dalam penjara. Kamu menekan aku seperti ini cuma karena kamu menginginkan aku kembali kepadamu, kan? Gak mungkin aku akan membiarkanmu begitu saja. Bu Herlina, kami akan bermitra dengan grup Sihar. Saat itu terjadi, seluruh kota Halira akan mengaguminya. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk berada di atas, dikagumi semua orang. Dan kamu cuma laki-laki biasa yang gak berguna. Kamu gak layak untuknya, kamu cuma akan membebaninya. Kalian kesini juga untuk mendapatkan kerjasama untuk Happy Valley? Kamu benar-benar berani menggali banyak sekali kotoran. Apa kamu mencoba untuk sabotase? Kukatakan padamu, kamu boleh saja gak becus, tapi janganlah menjadi jahat. Keluar dari rumahku hari ini, atau aku akan mengusir kalian melempar barang-barang kalian. Lupakan. Ayo kita kembali dan menunggu kabar baiknya. Cuma melihatnya saja membuatku muak. Ayo. Herlina, di rapat dewan, semuanya akan jelas. Kuharap kamu gak terlalu menyesali. Kamu gak terlalu menyesali. Bulia, ada apa? Pak Zulfan, Herlina dari grup Herni baru saja mampir. Dia meminta untuk bekerja sama. Dia ingin 7 miliar saham untuk kemitraan. Gimana menurutmu? Apa kau setuju? Setujui. Anggap saja kompensasi untuknya dan anak. Baiklah, aku akan mengumumkannya di rapat dewan besok lusa. Oh, ngomong-ngomong, tolong katakan pada polisi untuk melepaskan ibu dan adiknya Herlina. Jangan mempersulit mereka. Aku nggak mau berurusan lagi dengan keluarganya. Merepotkan sekali. Baik, Pak Zulfan. Aku paham kalau kamu dan Bu Herlina belum menyelesaikan perceraian kalian. Kamu membutuhkan bantuan dariku. Aku akan menanganinya sendiri. Baik. Zulfan Jayadi, jangan bilang kamu masih menyimpan perasaan padanya. Sepertinya aku harus kasih kamu sedikit dorong. Zulfan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu menyuruhku untuk pindah hari ini? Pak Luman mengatakan padaku semuanya. Karena kamu membuat grup Sihar tersinggung. Sehingga kita tersisihkan begitu saja. Apa kamu tahu? Kalau kesepakatanku dengan mereka batal karena kamu. Herlina, kita sudah menikah selama 30 tahun. Kamu percaya dengan semua perkataan Lukman? Jadi apa aku harus mengabaikan Pak Lukman yang bisa menolongku dan percaya pada pecundang sepertimu? Apa kamu tahu seberapa beban kamu untukku? Sekarang aku harus memohon pada Pak Lukman. Kalau nggak, apa kamu tahu seberapa banyak kerugianku nanti? Aku ini pimpinan dari grup Sihar. Herlina, apapun yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya untukmu. Bukannya kamu selalu ingin undangan rapat dewan dari grup Sihar? Aku bisa membantumu. Ini undangan rapat dewan dari grup Sihar. Kamu bisa bawa putramu juga. Kamu pimpinan grup Sihar. Kenapa kamu nggak sekalian bilang kamu raja dari surga? Apa kamu serius saat ini? Hah? Kamu masih berbohong padaku? Apa kamu tahu apa yang dikatakan orang lain tentangku? Mereka bilang aku menikahi pria yang gak berguna. Menikah denganmu menghancurkan seluruh hidupku. Dan sekarang kita bercerai, kamu masih saja membebaniku.
noda di dalam hidupku. Hah. Apa yang membuatmu berhak memiliki fotoku? Kamu gak berhak untuk semuanya. Herlina, kita bahkan belum menyelesaikan perceraian kita. Apa maksudnya ini? Ini caramu mencoba untuk keluar dari perceraian. Ayo bercerai. Kamu mau bercerai? Aku sudah menandatangani surat perceraian. Bukannya kamu mau menghadiri rapat Dewan Grup Siha? Akan kuwujudkan. Cukup pertimbang, ini kompensasi kalian berdua. Kamu belum menjadi lebih mampu, tapi kemampuan berbohongmu sudah meningkat. Aku tahu, kamu gak akan percaya apapun yang kukatakan sekarang. Dan aku berencana untuk memperjelas semuanya di rapat dewan. Tapi sepertinya sekarang semua itu gak perlu. Karena kamu ingin bercerai. Aku akan beri segala yang kamu mau. Besok, kita pergi ke pengadilan dan meresmikan. Kamu yang bilang. Ayolah. Kamu kelihatan cantik. Aku mau ngambil foto. Kamu? Katakan padaku, apa kita akan selalu sebahagia ini? Tentu saja. Apa kamu tahu apa yang dikatakan orang lain tentangku? Mereka bilang, aku menikahi pria yang gak berguna. Menikah denganmu menghancurkan seluruh hidupku. Dan sekarang kita bercerai, kamu masih saja membebaniku. Kamu noda di dalam hidupku. Hah. Apa yang membuatmu berhak memiliki fotoku? Kamu gak berhak untuk semuanya. Herlina, setelah 30 tahun lebih menikah, aku gak menyangka akan berakhir seperti ini. Menyedihkan. Zulfan Jayadi, mulai hari ini, aku dan kamu bukan lagi suami istri. Aku gak mau melihatmu lagi. Dan aku benar-benar gak mau Yusuf memiliki ayah seorang pembohong. Mulai sekarang, menghilanglah dari kehidupanku. Menjauh dari aku dan putraku. Herlina, aku datang untuk menjemputmu. Ayo pergi. Yo, ya ini dia si tuan gak berguna. Akhirnya kamu menggunakan akal sehatmu dan menceraikan Herlina. Sebentar lagi, aku akan menikahi Herlina. Pria gak berguna sepertimu, bahkan gak pantas untuk hadir di pesta kami. Selama sisa hidupmu kamu bisa berharap untuk mati sendiri. Selama sisa hidupmu kamu bisa berharap untuk mati sendiri. Pak Zulfan. Halo, Pak Zulfan. Zulfan Jayadi, apa yang kamu lakukan? Pak Zulfan, mereka merupakan kandidat yang akan menjadi tunanganmu. Kali ini kamu lebih baik memilihnya dengan hati-hati. Jangan lagi salah mengira sampah sebagai harta karun. Zulfan, apa maksudnya itu? Apa garis-garis ini ada hubungannya denganmu? Kamu melakukan ini cuma untuk membuatku kesal. Bu Herlina, mau mampir untuk minum dan merayakan? Pimpinan kami, Pak Zulfan, tentu saja akan senang menyambut Anda. Lagi pula, kami gak seperti beberapa orang yang sifatnya menjijikan. Kamu sebaiknya jaga dirimu. Aku ini pimpinan dari grup Loki. Beraninya kamu menghina aku. Cari mati ya. Kamu berani memukulku? Grup Loki gak ada apa-apanya. Grup Loki gak ada apa-apanya.
Kamu berani memukulku, dasar jalan! Sudah cukup. Ayo pergi. Kamu nggak setara sama dia. Sial, aku sangat kesal. Siapa wanita itu? Akan aku cari tahu dan akan kubuat dia menderita. Dan si Zulfan Jayadi itu menyewa beberapa aktor, berpikir bisa mengelabuiku dan menikmati pertunjukannya. Pak Zulfan. Cih, menarik. Pak Lukman, kamu pikir undangan dari grup Sihar bisa dipalsukan? Kenapa kamu bertanya? Undangan dari grup Sihar memiliki segel merah khusus. Mereka nggak bisa dipalsukan. Kebanyakan orang nggak akan mau melakukannya. Karena kalau sampai ketahuan oleh grup Sihar, mereka pasti akan masuk daftar hitam grup Sihar untuk selamanya. Sampai saat itu mereka nggak punya kesempatan untuk kembali. Itu sama seperti hidup mereka sudah Tapi berakhir. aku lihat plat nomornya, sepertinya itu milik grup Sihar. Hah? Oh, Zulfan. Kamu benar-benar berbohong padaku. Pimpinan grup Sihar. Kamu cuma pembohong besar. Herlina, jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan 2 undangan untuk rapat Dewan Grup Sihar besok. Aku akan mengajakmu besok. Jelas sekali. Menikahi Pak Lukman merupakan pilihan terbaik yang pernah aku buat. Pimpinan, rapat dewannya sebentar lagi dimulai. Ayo masuk. Baiklah. Halo, mohon undangannya. Aku ada undangan untuk itu. Silakan. Undangannya. Zulfan Jayadi, kalian berdua masih berani untuk muncul. Kalian yang minta ya? Ini konyol. Sepertinya kamu perlu ditampar untuk belajar. Kamu menamparku lagi? Dia yang gak menghormati Pak Zulfan berhak untuk ditampar. Jala, hari ini akan kutunjukkan akibat cari masalah denganku. Zulfan, mati kamu. Lepaskan aku. Sebentar lagi rapat dewan dimulai. Nggak boleh ganggu. Kalau nggak, undangan akan kucabut. Lupakan Pak Lukman. Zulfan Jayadi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih belum menyerah, hah? Tanpa undangan, kamu nggak bisa masuk. Hari ini, grup Sihar sedang mengadakan rapat dewan untuk pimpinan mereka yang baru. Kalian berdua pecundang. Yang satu penjual sate, dan yang satunya lagi bukan siapa-siapa. Pasti kamu nggak tahu undangannya seperti apa, ya kan? Pasti kamu nggak tahu undangannya seperti apa, ya kan? Oh ya, Zulfan Jayadi. Kamu nggak benar-benar berpikir untuk menggunakan 2 undangan palsu untuk menyelenap masuk, kan? Grup Sihar gak akan membiarkanmu melakukannya. Ini undangan tiket khusus yang ditandatangani langsung oleh pimpinan. Apa? Ini ditulis secara personal oleh pimpinan. Tapi ini... Itu benar. Ada 2 undangan yang ditandatangani langsung oleh pimpinan grup Sihar. Silakan masuk. Sebelah sini. Gimana bisa kamu dapatkan undangan itu? Dan lagi kenapa kamu serahkan pada mereka? Apa kamu tahu apa undangan tiket khusus itu? Dengan 1 undangan itu, kamu bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Sihar jauh lebih mudah. Tapi 2 undangan ini diserahkan padaku oleh Zulfan. Apa? Zulfan Jayadi memberimu undangan itu? Itu mustahil. Kalau dia punya undangan itu, kenapa diberikan padamu? Ayo pergi. Zulfan Jayadi, siapa kalian sebenarnya? Kenapa rasanya tiba-tiba kamu jadi orang asing? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku Zulfan. Dari dulu aku tetap Zulfan.
Rapat dewan ini diselenggarakan oleh Grup Sihar. Beberapa waktu yang lalu, Grup Sihar berada di bawah kepemilikan yang baru. Aku yakin kalian semua penasaran akan siapa pemilik baru dari Grup Sihar. Bagus. Aku akan segera melihat Lia hari ini. Dia selalu jadi idolaku. Aku penasaran pria macam apa yang pantas untuk wanita sehebatnya. Lia datang jauh-jauh dari ibu kota. Dia datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang dia cari di Halira. Yang bisa kita lakukan cuma mengikuti perintahnya. Cari uang akan jadi lebih mudah. Cari uang akan jadi lebih mudah. Itu benar. Sejak Lia mengambil alih bisnis keluarga Yuna di umur 22, semua investasi yang dia punya selalu sukses. Aku nggak tahu apa yang dia lihat di kota sekecil Halira. Oh iya, waktu perjalanan ke sini, ayahku bilang padaku, kalau aku harus menjilat dia. PUP keluarga Loki bergantung padanya. Zulfan, meski kita sudah cerai, aku masih harus memperingatkanmu. Orang-orang di rapat dewan ini semuanya pemain terbaik di Halira. Tetap di belakang dan jangan cari masalah. Jangan seret aku jatuh. Paham? Zulfan Jayadi? Bukankah dia mantan suaminya Bu Herlina? Ya, sepertinya Bu Herlina masih menyukainya. Dia bahkan membawanya ke acara Grup Sihar. Sudahlah, mungkin Bu Herlina membawanya untuk memamerkan kehidupannya padanya. Pria seperti itu pasti sangat takut dengan reputasi Bu Lia, sampai dia nggak bisa berdiri. Hei anjing, apa yang kamu tertawakan? Dan selanjutnya kita sambut Bu Lia untuk naik ke panggung. Kok kamu yang maju? Kamu Lia? Kamu pemimpin baru Grup Sihar. Maaf sudah mengecewakan kalian. Pemimpin baru Grup Sihar itu orang lain. Dan aku cuma sekretarisnya. Si Ratu Bisnis jadi sekretarisnya? Siapa sebenarnya pimpinan ini? Turunan keluarga Loki bersifat buruk. Mereka harus bayar imbasnya. Masalah macam apa yang kamu hadapi di sana? Sekarang Grup Sihar nggak akan berhenti untuk memblacklist keluarga Loki. Siapa yang kamu buat marah? Ayah, bukan aku. Ini ulah Lia. Apa? Kamu berani singgung Lia? Kalau kamu nggak meminta maaf padanya, tinggal tunggu saja keluarga Loki akan bangkrut. Mampus. Mampus aku. Mampus. Mampus aku. Herlina, sekarang gimana? Kamu menyesal? Apa yang harus kusesali? Zulfan, kamu gak perlu mendekati Lia untuk membalas dendam padaku. Melakukan ini cuma membuatku lebih meremehkanmu. Aku menceraikanmu, kamu pasti sangat membenciku. Tapi apa salahku? Jadi menurutmu, kamu yang menyelingkuhiku itu adalah salahku? Benar begitu? Cukup. Untuk apa kamu bilang semua ini sekarang? Kalau kamu menghormatiku, kamu gak akan membawa wanita lain untuk memamerkannya padaku demi memprovokasiku. Menghormatimu? Gimana dengan Loki? Bahkan sebelum kita bercerai, kalian berdua sudah main-main. Memangnya kamu menghormatiku? Oh iya Zulfan, aku melakukan ini demi kamu. Kamu gak pantas dengan wanita seperti Lia. Standarnya lebih tinggi darimu. Dia gak akan menyukaimu. Mungkin dia cuma main-main denganmu. Herlina, kenapa kamu gak pernah berubah? Kenapa kamu selalu meremehkanku begini? Setelah kita menikah, kamu menjadi orang yang gak aku kenal. Kamu menelantarkan semuanya demi pekerjaan. Dan kamu jadi sangat sombong padaku. Dan sekarang aku merasa aku gak kenal kamu lagi. Zulfan, kamu harus mengatakan semua ini di tempat seperti ini ya. Memangnya kenapa? Aku cuma mau tanya, kenapa kamu selalu meremehkanku? Kenapa kamu selalu meremehkanku?
Katakan, apa yang membuatmu sangat istimewa? Haruskah aku mengagumimu? Lihat semuanya di sini, mereka semua lebih mampu darimu. Aku CEO grup Herni. Di umur semuda itu, Lia jadi ratu bisnis. Pemimpin grup Sihar punya standarnya sendiri. Dibandingkan denganmu, kamu bukan apa-apa. Kamu gak selevel dengan siapapun di sini. Kamu paham? Kuumumkan bahwa pemimpin baru grup Sihar, Pak Zulfan Jayadi. Apa? Zulfan? Dia pemimpin grup Sihar. Bu Herlina, sudah kubilang, kamu jauh di luar level. Kalian semua dibodohi dia. Dia itu palsu. Dia itu palsu. Pak Iwan, kamu bilang apa? Polisi. Aku kepala penjualan grup Sihar. Aku diam-diam menyamar dan kerja sama mereka. Menanggung malu. Dan aku mengumpulkan bukti-bukti ini. Aku menuduh Zulfan menyamar sebagai pimpinan grup Sihar. Bawa dia, siap! Kamu seorang pemimpin? Cuy! Zulfan, kusarankan kamu mengaku sekarang. Aku nggak mau anak kita harus hidup dengan label putra dari penipu. Walaupun kita bercerai, aku mau kamu bertanggung jawab. Kasih anak kita contoh baik. Pak Zulfan. Ini cincin jempol pimpinan grup Sihar. Siapa yang berani melawan? Ini cincin jempol pimpinan grup Sihar. Siapa yang berani melawan? Cincin jempol itu cuma dimiliki oleh pimpinan grup Sihar saja. Kalau cincin itu sudah muncul, itu artinya identitasnya sebagai pemimpin itu asli. Wow, aku nggak percaya. Dia benar-benar pemimpin grup Sihar. Selama dia sudah nggak menikahi Bu Herlina dan aku lajang, itu artinya aku masih punya kesempatan. Zulfan, kamu benar-benar nggak terselamatkan. Kamu akan hancur. Dan kamu masih pakai cincin jempol untuk membodohi orang-orang. Kapan kamu berhenti? Itu benar. Semuanya, buka matamu. Jangan mau dibodohi penipu ini. Dia pembohong dan gak punya malu. Dan menghalalkan segala cara. Jadi, gimana caramu memakai cincin jempol ini untuk membuktikan kalau identitasmu benar? Jangan-jangan kamu mencuri cincin ini. Gimana caramu membuktikan kalau kamu gak mencuri cincin ini? Gimana caramu membuktikan kalau kamu gak mencuri cincin ini? Itu benar. Kamu cuma penjual jajanan jalanan. Bagaimana caramu membuktikan keasliannya? Aku rasa cincin jempol ini kamu palsukan juga. Semuanya, aku sudah kerja dengan grup Sihar selama 20 tahun. Jadi aku pasti tahu gimana tampak cincin itu yang sebenarnya. Yang ini sudah pasti palsu. Pak Iwan sudah menyaksikan grup Sihar berkembang dari bawah. Kata-katanya sudah pasti benar. Iya. Beraninya dia pura-pura jadi pemimpin. Menurutku dia cuma pemulung, memulung sisa besi yang bisa dia temui, lalu membuatnya jadi cincin jempol asli Pak Pemimpin. Kurasa Zulfan ini cuma mau sombong di depan mantan istrinya, agar dia berubah pikiran dan kembali padanya. Tapi dia nggak nyangka Pak Iwan tahu penipuannya, lalu membawa polisi untuk menangkapnya. Kalian? Hei, polisi, tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Orang kayak dia harusnya nggak boleh ada di sini. Merusak pemandangan saja. Ya, waktu kita itu mahal. Kita dibayar per detik. Buang-buang waktu saja. Polisi, cepat tangkap dia dan masukkan ke penjara. Tunggu. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia. Segera kasih aku salinan laporan tes DNA Zulfan dan Pak Damian. Antarkan dalam 3 menit. Iya, Bu Lia. Berhenti, lepaskan dia.
Ini laporan resmi tes DNA dari lab terkemuka di Halira. Mampus. Mampus, aku mampus. Selesai semuanya. Laporan tes DNA itu mudah untuk dipalsukan, iya kan? Iwan, sebelum ngomong sembarangan kamu harus pertimbangkan kamu berurusan dengan siapa. Oh, Lia. Kamu harusnya khawatir dengan dirimu sendiri. Lihat kamu kerja sekeras itu buat pertunjukan untuk bosmu. Kalian emang hebat ya? Iya benar. Pertama cincin jempol, sekarang tes DNA. Kamu siap sekali dengan alat-alat ini. Aku nyaris percaya padamu. Aku punya dokumen Pak Damian di sini. Aku punya dokumen Pak Damian di sini. Ini peresmian bahwa setelah aku meninggal, posisiku sebagai pimpinan grup Sihar akan aku wariskan kepada sepupuku, Zulfan Jayadi. Ini kelihatan asli. Jadi, ternyata Pak Damian sudah merencanakan semua ini dan kita terlalu polos. Tunggu, apa? Pak Damian ternyata pamannya? Kamu Iwan, kamu tersangka penipuan dan penyogokan. Aku resmi mengumumkan, kamu ditangkap. Tangkap dia. Polisi, ini pasti ada yang salah. Buktinya sudah konklusif. Kalau ada yang mau dijelaskan, silakan di kantor polisi. Polisi, kamu salah orang. Aku warga yang baik. Kamu nggak boleh menangkap orang yang patuh hukum. Ayo. Aku membencimu. Tunggu saja. Kamu nggak akan lolos dariku. Zulfan, maafkan aku, tapi aku mencintaimu. Zulfan, ku mohon percaya padaku. Herlin, kita sudah selesai. Kamu ingat? Enggak. Enggak, Zulfan. Aku masih mencintaimu. Bisakah kita ngobrol saja? Walaupun kamu gak melakukannya demi aku. Pikirkan anakmu. Dia gak bisa tumbuh tanpa ayah. Zulfan, aku tahu aku salah. Bisakah kita kembali lagi? Bukannya ini yang selama ini kamu inginkan? Bisakah kita kembali seperti dulu lagi? Bukannya ini yang selama ini kamu inginkan? Pulang denganku. Pulang ke rumah. Kita kembali seperti dulu ya. Kumohon. Herlina, bangunlah. Kita sudah selesai. Kita nggak punya urusan lagi. Kenapa? Kenapa aku dulu bodoh? Zulfan! Zulfan! Zulfan, ada yang ingin aku sampaikan. Ini cuman, kalau kamu tulus padaku, Aku mau. kamu tahu apa yang mau aku sampaikan? Tapi aku janda dan punya satu anak. Itu bukan masalah, Ria. Selama dua orang saling mencintai, semua itu bukanlah masalah. Perasaan kita bisa kita bangun setelah kita menikah. Aku yakin aku bisa menjadi ayah yang baik dan aku akan merawat anak kita. Ayah, ini semua salahmu. Kamu ketiduran pagi ini. Kenapa kamu lebih malas dariku? Aku terlambat ke perpindahan sekolahku. Cindy, ayah capek. Berhenti merepotkan ayah, oke? Lihat, bahkan ayah lupa ganti baju, tapi masih bisa urusi dokumen kepindahanmu. Kalau kamu bisa dapat ranking 1 kali ini, aku akan memberimu hadiah yang besar. Benarkah? Tapi ayah, ranking 1 itu sangat mudah untuk murid sepertiku. Tapi ayah, mau kasih aku hadiah apa? Aku akan mengajakmu makan besar. Kau makan enak dan banyak, hore. Ayo, kita lihat rumah yang kita beli di daerah sekolahmu. Oke.
Dengarkan. Ada orang penting yang mau mengunjungi properti kita untuk mengambil kunci rumahnya. Sebagai ketua, kamu harus benar-benar fokus. Kalau kamu sampai buat orang penting itu marah, kamu yang bertanggung jawab. Kamu paham? Paham. Lupakan saja, nggak ada yang ngangkat. Ayo, kita masuk ke dalam. Kalian berdua sedang apa di sini? Nggak bisa lihat? Ini perumahan termewah, kantor penjualan Perum Palma. Orang asing nggak boleh sembarangan masuk ke sini. Silakan pergi. Kami kesini buat beli rumah. Kami bukan orang asing. Hei kalian, aku bawa anakku ke sini buat bisa memilih rumah. Jadi biarkan aku masuk. Bukannya kamu Zulfan? Junior, kamu kenal sama dia? Kenal dia? Aku ini langganan warung satenya. Oh, jadi kamu penjual sate ya? Kamu bohong. Ayahku hebat. Sangat hebat. Hei Zulfan, jangan bilang bisnis satemu membuatmu kaya. Oh, kamu buka cabang baru ya? Hei, aku nggak peduli kamu jualan sate atau nasi goreng. Tapi ini bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh anakmu seenaknya. Jadi, tolong pergi ke tempat lain. Kemarin, aku menghubungi Pak Chandra. Kami kesini untuk membeli rumah. Wah, ini kelihatan asli. Dia bahkan punya cap asli milik Pak Chandra. Hah? Mana lihat? Ini memang asli. Tapi, nggak mungkin. Cara berpakaianmu nggak seperti orang penting. Kamu terlihat seperti orang jalanan. Memang apa urusannya denganmu? Kami boleh masuk nggak? Kami boleh masuk nggak? Iya, benar, Pak. Bisakah kalian minggir sekarang? Kami mau masuk. Ada apa ini? Kenapa ada keributan di siang bolong begini? Kapten, ayah dan anak ini punya izin untuk membeli rumah dari Pak Chandra. Dan mereka datang untuk melihat-lihat rumahnya. Lihat ini. Ini surat izin palsu. Apa? Kalian berdua bahkan gak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Kalian itu buta ya? Ini palsu? Palsu? Jangan menambah masalah, itu akan mempermudah kita semua. Kalian semua tukang bully. Izin beli properti ini jelas asli. Tapi kamu bersikeras ini palsu. Kamu bahkan memakainya sebagai tisu. Kamu gak pernah memikirkannya gimana kalau ini asli. Hidup kalian akan hancur. Hei, kapten kita sudah mengampunimu. Dia membiarkanmu pergi. Jadi jangan coba-coba. Kerjasamalah dengan kami. Pak, kalau kamu masih cari ribut, aku akan berhenti jadi orang baik. Oke, kalau nggak mau minggir, aku akan suruh Pak Chandra kesini untuk ngobrol langsung denganmu. Kamu kenal Pak Chandra? Kamu kenal Pak Chandra? Ayah, apa Pak Chandra menjawabnya? Ada apa ini? Cepat kerja sana. Dan ingat, jangan malas-malasan. Kalau kamu sampai buat tamu penting itu marah, aku akan langsung pecat kamu di tempat. Gak ada kesempatan kedua. Baik, Pak. Aku akan mengurus Pak Romi pindahan baru. Pergi sana. Pak Zulfan? Pak Zulfan menelponku. Halo? Pak Zulfan? Kamu dan anakmu sudah sampai? Hei, sudah pilih satu. Berangkat! 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 Kalian semua benar-benar gak punya malu. Bahkan di depan anak kecil. Lalu apa? Kamu maunya apa? Dia lucu sekali. Hei! Halo, maafkan aku. Tadi aku sedang rapat. Apa kamu dan anakmu sudah sampai? Aku sudah sampai. Tapi sekarang... sekarang apa? Katakan saja Pak Zulfan. Penjaga gerbangmu itu bilang kalau surat izinku palsu dan mengubahnya menjadi lap hidung. Mereka mengancam membawaku dan putriku ke kantor polisi. Jadi menurutmu, bagaimana kita mengurusnya? Apa? Pak Zulfan, kasih HP-nya ke penjaga gerbang itu biar aku ngobrol sama dia.
Ini, dari Pak Chandra. Wah, aktingnya sangat meyakinkan. Dia bahkan telepon Pak Chandra palsu. Halo. Penipu, berani sekali pura-pura jadi Pak Chandra ya? Kamu mau mati? Junior, berani sekali kamu bicara begitu padaku. Beraninya kamu menghentikan tamu terhormatku. Kamu mau kehilangan pekerjaanmu. Kamu mau kehilangan pekerjaanmu. Pak Chandra, itu kamu. Ini semua salah paham. Tolong jangan diambil hati. Diam. Sekarang biarkan Pak Zulfan dan anaknya lewat. Lalu, pergi ke kantorku untuk mengambil gajimu. Kamu dan 2 penjaga lainnya keluar. Kalian dipecat. Kapten, itu beneran Pak Chandra yang ada di HP? Aduh, Kamu sudah merusak hidupku. Aku benci kalian. Hei, barusan aku sudah kurang ajar. Aku benar-benar minta maaf. Setelah menemui Pak Chandra, apakah kamu bisa membelaku? Keluargaku sangat bergantung padaku dan pekerjaan ini. Aku nggak bisa dipecat. kasih tahu aku, kenapa aku harus menolong? Bukannya kamu bilang ayahku harus merangkak di antara kakimu? Itu semua idemu. Kamu yang membuat dia merangkak, kan? Bukan dia. Kamu. Oke, aku akan melakukannya. Kumohon, saat bertemu Pak Chandra, tolong bela aku. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Oke, aku akan melakukannya. Kumohon, saat bertemu Pak Chandra, tolong bela aku. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Pak Zulfan, kami semua cuma pekerja dan ini semua nggak gampang bagi kami. Kumohon mengalahlah. Setelah melakukan itu, kamu harus mengampuni kami. Aku mohon. Lupakan. Pak Chandra, kamu skor saja mereka tanpa gaji. Terus kasih masa percobaan. Baiklah Pak Zulfan, jika itu yang kamu mau. Kamu sangat baik. Kamu baik sekali. Sepatumu kotor, biar aku bersihkan. Gak usah. Aku harus bawa anakku untuk memilih rumah. Silakan. Ayah, aku sedikit ngantuk. Bolehkah aku tidur di sofa itu sebentar saja? Boleh, silakan. Aku mau tunggu Pak Chan. Pak Zulfan, sepertinya ada salah paham di pintu masuk. Aku sudah menyuruh mereka untuk menyambutmu dengan baik. Tapi entah kenapa, mereka cuma menambah bebanku saja. Nggak apa, semua itu nggak penting sekarang. Selama Cindy bisa hidup dengan senang, itu semua nggak masalah. Ayo, kita urus dokumennya. Nggak apa, semua itu nggak penting sekarang. Selama Cindy bisa hidup dengan senang, itu semua nggak masalah. Ayo, kita urus dokumennya. Tenang saja Pak Zulfan. Perum Palem punya fasilitas terbaik di seluruh Halira. Gak ada duanya. Aku yakin keluargamu akan nyaman di sini. Selama Cindy suka dengan tempat ini, ku investasikan dana tambahan ke perusahaanmu. Dengan katamu ini, semua yang ada di Perum Palem akan memberikan pelayanan terbaik untuk keluargamu. Apapun yang kamu mau pindah surga dan bumi akan kami kabulkan. Bagus. Kalian benar-benar ambisius. Aku menantikannya. Kita lihat kamu bisa apa. Baik, tentu gak masalah. Pak Zulfan, bukannya anakmu Cindy pergi bersamamu? Enggak. Kita sudah sampai, cuma dia kecapean. Jadi dia cari tempat tidur. Aku paham, anak-anak pasti capek bermain. Ini agak memalukan, tapi aku makan sesuatu yang membuat perutku sakit dan itu masih terasa. Oke, kalau gitu aku lihat sendiri aja. Kamu pergi saja ke toilet. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Cindy. Sudah baik kan? Sudah baik kan, Papa? Ayo kita lihat rumah. Baiklah, kita mau pilih rumah baru. Kamu bisa penuhi ranjangmu dengan boneka dan juga mainan. Gimana? Baik. Ayo, kita pergi pilih rumah yang paling besar dan paling cantik.
Wah, rumah ini cantik sekali. Papa, lihat, rumah ini cantik sekali. Cindy, rumah di sini selain cantik, rumah ini juga sudah dibangun, jadi bisa langsung pindah. Sayang, beli yang ini. Pasti kita bisa. Ditambah lagi, aku direktur baru dari departemen penjual. Aku juga dapat potongan karyawan. Tenanglah, kamu bilang sebelum mulai kerja diam-diam mau lihat properti. Jangan ada yang tahu. Papa, ayo beli juga. Kita harus dapat yang paling cantik ya. Memangnya bisa beli? Cindy, pilihlah yang manapun yang kamu suka, nanti kita beli. Aku mau yang ini. Ini yang tercantik. Sakit. Nona, aku butuh penjelasan. Kenapa kamu pukul putriku? Rumah bagian itu hanya untuk kalangan atas saja. Bagus, bagus sekali. Hebat. Jadi kamu mau beda-bedain ya? Komplek villa di sini jantung dari semua pengembangan. Ini juga mahkota permata. Kebetulan sekali villa ini cocok buat kalian, cocok dengan latar belakangnya. Untuk orang miskin seperti kalian yang cuma numpang AC, sebaiknya pergi. Kalau sampai ada yang rusak, kamu nggak sanggup bayarnya. Oh, maaf Nona. Aku bawa anakku untuk membeli rumah. Bukannya membantu, kamu malah menghina kami. Jadi begini caramu memperlakukan pelanggan? Aku nggak tahu kamu bicarakan apa. Apa kamu datang ke sini cuma mau cari masalah? Ceroboh sekali. Nggak disangka, kawasan elit seperti Perum Palem berurusan dengan sampah seperti ini. Tepat sekali menjatuhkan harga. Pelanggan kami di Perum Palem orang kaya dan berpengaruh. Orang datang dan pergi. Kalau nggak naik Porsche, mereka naik Walls. Kamu nggak punya apa-apa malah berani datang ke sini. Berharap aku melayanimu. Apa pantas? Kamu nggak punya apa-apa? Berani ke sini. Berharap aku melayanimu. Memangnya pantas? Bagus sekali. Tempat mewah seperti ini harusnya menjaga jarak jauh-jauh dari sampah seperti kamu. Jaga jarak katamu ya? Kamu menilai orang dari penampilannya dan menjilat orang kaya. Itu terdengar brengsek. Hai gadis kecil. Kalau sudah selesai menikmati AC, pergilah. Kalau kamu nggak sengaja sentuh sesuatu, papamu harus membayar dan dipenjara. Kamu masih mau jumpa papamu kan? Siapa bilang papaku nggak punya uang? Uang papaku banyak. Dengar Nona, aku katakan sekali lagi, kami di sini mau beli rumah. Bukan buat masalah. Uang bukan masalah. Yang lainnya, kamu yang urus. Kalangan bawah seperti kamu, berapa ratus ribu aja udah ngerasa punya banyak uang. Tapi aku ragu, apa itu cukup untuk beli satu keramik di Perum Palem? Kalau aku bilang, aku sanggup beli semuanya. Lihat, kalau bisa beli semua tempat ini, aku berhenti kerja dari agen penjualan dan jadi penjaga putrimu gratis seumur hidup. Gimana? Lupakan saja. Aku pasti lebih senang dan lebih nyaman di rumahku sendiri. Hal terakhir untukmu penjaga sombong sepertimu mengurusku. Apa katamu anak nakal? Aku bilang kamu sombong. Bleh. Begini caramu besarin anakmu? Ibu seperti apa membesarkan anak yang mulutnya kotor? Nona, aku kasih kesempatan terakhir. Nanti aku hajar kamu. Nona, aku kasih kesempatan terakhir. Nanti aku hajar kamu. Hei kawan, kamu udah miskin, gak punya kuasa, suka pukul perempuan ya? Memukulnya? Dia menghina putriku. Memukulnya masih terlalu ringan. Dasar kamu pria brengsek, lebih buruk dari binatang. Dan kamu suka mengancam orang. Aku kasih tahu kamu ya, selama kamu masih di sini, kalau kamu berani menyentuh wanita di kantor ini, aku hancurin kamu. Kamu hebat sayang. Pahlawanku menyelamatkan gadis, lelaki sejati. Perbedaan antara lelaki kelas atas dan manusia rendahan seperti siang dan malam. Hari ini aku akan tunjukkan mana yang kelas atas dan mana yang kelas bawah. Nanti kamu juga tahu. Hei, hari ini aku akan tunjukin batasan supaya kamu gak lebih brengsek lagi. Kamu lihat dulu, apa kamu mau menguji yang satu ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa ribut sekali? Pak Iwan, mereka kesini cuma untuk numpang AC. Dan sekarang mereka ganggu kerjaku. Ini... Tunggu sebentar. Bukannya itu baju keluaran Mapet? Yang harganya ratusan ribu. Apa mungkin mereka pura-pura miskin? Kamu bilang apa? Hah? Udah bosan kerja ya? Memangnya orang miskin gak boleh beli? Apa yang membuatmu sombong dan merendahkan orang lain? Hah? Siapa yang mengajarimu begitu? Mau dipecat ya?
Kamu bilang apa? Hah? Udah bosan kerja ya? Memangnya orang miskin gak boleh beli? Apa yang membuatmu sombong dan merendahkan orang lain? Hah? Siapa yang mengajarimu begitu? Mau dipecat ya? Pak Iwan, saya salah. Pak, tolong jangan marah ya. Aku siapin hadiah kecil buatmu di perumahan kami. Akan kami kirim secepatnya sebagai permintaan maaf. Kenapa diam saja? Siapkan cepat! Baik, Pak. Pak Iwan, apa saya sudah cukup pantas untuk membeli rumah di sini? Tentu saja, di sini nggak ada diskriminasi, jadi tenang saja. Pak Iwan, Aku sarankan pikirkan ini baik-baik. Kalau begini caramu, kami batalkan membeli rumah. Kami nggak mau tinggal di komunitas yang sama dengan orang miskin. Bu, lihatlah pakaian gadis kecil itu. Apa gayanya terlihat asli? Aku nggak menyadari. Tunggu, dia mengenakan baju mupet. Iya, tepat sekali. Ini semua salah paham. Kita sudah cocok. Ya ampun, jadi cuma salah paham. Sayang, ternyata kita salah menilai mereka. Jangan langsung menyimpulkan. Kurasa aku nggak salah. Manis, Bibi terburu-buru bicara. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Bisa maafkan aku? Kamu orang jahat. Aku nggak mau maafin kamu. Aku percaya, semua orang tertarik pada villa yang ada di tengah kota, kan? Tunggu dulu ya, biar aku yang atur agar kita semua bisa lihat modelnya. Gimana? Kamu bercanda? Jadi kita biarin aja. Jangan bilang perum palem. Cukup sayang. Kita orang kalangan berkelas di sini. Siapa yang tahu di kedepannya mungkin kita bisa jalani bisnis bersama. Sayang, kita lihat di gambar besar. Kita nggak bisa lihat sebentar. Jangan merusak hubungan. Kamu menyesal nanti. Baiklah, demi istriku. Baiklah, lupakan hari ini. Hei, itu benar. Kita akan bertetangga nanti. Dan kita bisa menyapa setiap waktu. Benar? Baiklah, tunggu sebentar. Biar aku buatkan teh untuk kalian semua. Gimana? Bagus. Bagus. Kalau begitu biar aku siapkan. Cindy mau minum apa? Biar papa ambilkan. Aku mau jus jeruk yang banyak seratnya. Kelihatannya super enak. Baiklah, papa ambilkan sekarang ya. Cindy, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Papa, ada yang menindasku. Mereka nggak kasih aku duduk di sofa. Cindy, jangan nangis ya. Ada yang sakit? Monster mana yang melakukan ini? Keluarlah! Itu aku. Hei nak, apa orang tuamu tidak mengajarimu untuk tidak menindas orang lain? Tentu. Dan kenapa kamu menindas putriku? Dia pantas. Salahnya duduk di tempat yang salah. Jadi dia yang nggak patuh. Harus dikasih peringatan. Cindy, apa kamu menduduki tempatnya? Enggak, tempat yang kududuki tadi kosong. Nggak ada orang di sini. Lihat sendiri kalau nggak percaya. Kenapa kalau kosong? Ini tempat duduk pria, untuk wanita, untuk anak-anak, dan untuk yang tua. Tapi nggak ada tempat untuk orang miskin. Dasar pengemis kotor. Kalau mau tidur, pergi ke jalan sana. Hei nak, minta maaf sekarang. Kamu kira kamu siapa? Suruh aku minta maaf. Makan ini. Hahaha. Ayah miskin, anak penjual arang. Sudah rasa ini. Nak, kamu nggak apa-apa. Sakit sayang. Mama, pria ini dan putrinya menindasku. Pak, beraninya kamu pukul anak-anak. Kamu keterlaluan. Cuma salah paham. Aku sudah kasih kamu kemudahan. Tapi kurasa itu nggak cukup buatmu. Kamu beraninya balas ke putraku. Anakmu yang menindas putriku. Aku cuma mau keadilan. Anakmu itu harus diajari disiplin. Gak pernah diajari ya? Apa katamu? Kamu bilang putraku nggak beretika. Kamu bercanda ya? Anakku pelajar terhormat. Dia baru menindasku. Dia semprot aku dengan pistol air. Aku jatuh dan tanganku luka. Kamu bohong. Jelas sekali kamu yang buat masalah. Aku melindungi barang umum.
Jadi, kamu dari Toba. Benar. Terus kenapa? Kamu nggak tahu siapa aku, hah? Aku nggak peduli siapa dirimu. Putramu telah menindas putriku. Dia harus minta maaf. Kalau berbuat salah harus dihukum. Memangnya ada yang salah? Biar ku jelaskan. Aku kepala kesiswaan Toba dan suamiku direktur pengembangan Perum Palem. Ini hari pertama suamiku bekerja. Dia buat pemeriksaan rahasia. Aku nggak mau bikin heboh. Tapi kamu menindas putraku. Kamu harus membayarnya. Paham? Konyol sekali. Anakmu yang melakukan kesalahan tapi aku yang harus membayar. Kalau emang begitu, di mana keadilan? Kata siapa? Aku nggak peduli dengan kebenarannya. Kamu memukulnya. Jangan salahkan aku nanti. Ku kasih 1 menit. Pergi dari sini. Kalau enggak, Aku panggil orang menyeretmu. Satpam, usir dia. Cepat. Tapi mereka berdua bersama Pak Chandra. Pak Chandra, Pak Iwan, suamiku Pak Gani, itu juga adalah bosnya kalian. Kalian gak mau bekerja lagi. Kamu dengar? Pergi. Kita harus membuatnya senang karena kita sudah membuat Pak Chandra marah. Kita berdua harus memihak Pak Gani. Iya, kamu benar. Pikirkan baik-baik akibat dari menyentuhku. Berani menyentuhku, kalian gak bisa mundur lagi. Pikirkan nasibmu. Cindy! jangan khawatir. Kamu kira ku biarkan kamu pergi? Anak nakal itu salah ayahnya. Kamu sudah berani memukul putraku. Jadi aku balas kamu. Cukup adil kan? Mama, ini tongkatnya. Hah, anak pintar. Ku balas mereka untukmu ya. Berhenti! Pak Chandra, kita mau diskusi bisnis dengan suamiku kan? Minggir kalian semua! Pak Zulfan, Anda baik-baik saja? Pak Zulfan? Pak Zulfan apa? Pak Zulfan, dia cuma orang miskin dan gadis miskin. Kalian buta ya? Ku peringati kalian. Pak Zulfan adalah tamu terhormatku dan kalian berani menyentuhnya. Apa? Tamu terhormat? Mana mungkin? Pak Chandra, aku paham sekarang. Komunitasmu suka menjilat orang berkuasa dan meremehkan orang yang miskin. Untuk tinggal di komunitas seperti ini, nggak baik buat putriku. Menjijikan, sungguh menjijikan. Pak Zulfan, mereka ini pengecualian, Pak. Tunggu apa lagi? Cepat minta maaf. Dia itu nggak bisa dilampaui suamimu. Dengar nggak? Kenapa? Kenapa harus minta maaf padanya? Pak Zulfan, putraku buat kesalahan yang bisa dibuat oleh semua orang anak. Kamu orang dewasa, jangan samakan dengannya. Apa kita bisa lupakan ini? Tolong. Pasti. Lagi pula kamu memukulku, aku belum membalasnya. Lancang! Jangan buat hal bodoh denganku. Suruh putramu untuk minta maaf pada putrinya Pak Zulfan. Kalau enggak, masalah ini nggak akan selesai dengan mudah. Enggak, aku nggak mau. Pak Chandra, aku dan Pak Zulfan, ini semua hanya salah paham. Kamu dan suamiku sama-sama direktur. Kelas kalian sama, kamu nggak bisa mendesakku. Kalau mau minta maaf saja sendiri. Baiklah, kamu nggak mau mendengarkan ya? Aku menuntutmu karena sudah berbuat kacau di penjualan properti. Apa? Chandra, beraninya kamu menyentuh istriku. Papa Chandra mau aku minta maaf pada anak miskin itu. Aku nggak buat salah apapun. Mereka menyalahkanku tanpa alasan. Jangan khawatir. Nggak akan Papa biarin orang menindasmu. Pak Gani, putramu menindas putriku dan menolak minta maaf dan memutarbalikkan fakta. Hari ini, aku cuma minta keadilan. Gak banyak kan? Yang kulihat, kamu dan Pak Chandra mengganggu istri dan juga anakku. Chandra, kamu berani sekali menuntut istriku. Kalau kamu nggak mau jelasin ini padaku, jangan salahkan aku dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Paham? Gani, Pak Zulfan adalah orang penting di grup Sihar. Aku gak peduli waktu putramu menindas orang lain. Tapi kali ini, kamu mau membela putramu dan melawan Pak Zulfan. Sebaiknya kamu pikirkan lagi. Orang yang tinggal di Perum Palem adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kamu kira aku butuh dia?
Silakan beli. Kalau nggak pergi dari sini. Serius deh. Ini konyol sekali. Apa kamu kira aku akan kesulitan untuk cari pembeli baru? Tentu saja. Pak Chandra, kamu gak bisa meninggalkan kami hanya untuk demi orang lain. Pak Zulfan, kalau kita mengalah saja, kurasa semuanya pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, anakmu sekolahnya di bawah pengawasanku dan tempatmu tinggal di bawah pengaturan suamiku. Kalau kamu melawan kami, gak baik akhirnya. Kenapa juga? Aku harus membuat pilihan darimu. Apa yang kamu maksud? Maksudku, gimana kalau aku beli seluruh area pengembangan ini? Hah? Apa? Kamu mau beli semuanya? Ini adalah candaan terlucu yang pernah aku dengar seumur hidupku. Hah? Wah, Pak Zulfan ngomong besar. Membeli semua grup. Bahkan orang terkaya di Halira saja nggak bisa melakukannya. Aku pikir dia sekarang udah kepanasan. Aku bisa beli semuanya sebagai jalan keluar, iya kan? Dan lagi dia ngomong nggak pakai mikir. Pak Zulfan, aku memang tahu kamu adalah orang utama di grup Sihar. Tapi untuk mengambil alih grup Palem itu agak berlebihan. Ini bukan masalah kecil. Jangan kamu tertawakan papaku. Kalau papa bilang begitu pasti karena mampu. Dia selalu tepat janji. Kalau papamu mau ambil alih perusahaan tempat papaku kerja, aku rela kamu jadikan aku kuda. Tapi kalau enggak, jangan salahin aku. Kasih kamu pelajaran, ngerti? Sudah, lihat saja yang nangis nanti. Yang jelas bukan aku. Pak Zulfan, kamu dan aku sama-sama kalangan kelas atas. Aku nggak mau turunkan kelasmu, tapi kamu memaksa perang denganku. Aku nggak akan menyerah. Kalangan atas ya? Memangnya kenapa? Kalah atau enggak? Kita lihat saja. Sayang, informasikan ke konsorium. Dalam 10 menit atas namaku, ambil alih grup Palem. Baiklah, kalau kamu memang sanggup. Akan kubuat seluruh keluargaku meminta maaf padamu. Aku rasa Pak Zulfan akan dapat masalah besar. Cuma karena punya status kecil, dia kira masuk Perum Palem akan jadi yang paling berkuasa gitu? Apa dia nggak sadar tempatnya? Pak Zulfan, waktunya hampir habis. Tapi kenapa belum ada kabar soal fluktuasi pasar? Ada apa ini? Kenapa belum ada reaksi apa-apa? Baiklah. Pak Zulfan, yang terjadi hari ini cuma masalah ramah tamah. Aku minta maaf padamu. Pak Chandra, kamu nggak salah. Jangan minta maaf. Mereka lah yang bersalah. Bukan cuma untuk minta maaf saja. Aku juga mau mengusir mereka di tempat tinggalku dan putriku. Nggak boleh ada orang-orang seperti ini. Pamer. Terus saja pamer. Tersisa 10 detik lagi. Omong besarmu bakalan gagal. Tertawalah, karena sebentar lagi kamu nggak akan bisa tertawa lagi. Pak Zulfan, jujur saja. Bagian terbesar dari grup Palem dipegang oleh orang terkaya di Halira. Dan dia perlakukan ini sebagai bayinya. Kecuali kamu bisa buat dia mau menyerahkan sumber uang ini. Kamu kira itu mungkin? Kamu kira itu bisa terjadi? Jadi dia hebat ya? Kalau dia berani melawanku, sekali telepon saja akan kubuat dia bangkrut. Oh. Kamu malah nggak menganggap orang terkaya di Halira. Jadi selanjutnya apa? Mau jatuhin Kasyar Giok atau yang lain? Hah? Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Halo? Apa? Apa katamu? Apa katamu? Pak Zulfan, apa mungkin kamu buat akuisisi di grup Palem? Nggak mungkin. Walaupun diambil paksa, pasti nggak berhubungan denganmu. Ini pasti kebetulan. Kebetulan? Kamu yang bilang sendiri ya? Sayang, grup Palem sudah diakuisisi. Kamu punya 60% saham grup, jadi kamu kuasa penuh. Saham 60%? Gimana bisa? Mulai sekarang, aku adalah bos grup Palem. Dan kalian semua bekerja padaku. Siapa yang mau aku pecat, pasti aku pecat. Siapa yang mau aku angkat, pasti aku angkat. Mulai sekarang, kalian dengerin aku.
Wih. Hah, kamu orang udik. Tunggu saja sampai papaku pukul kamu. Kamu diam. Pak Zulfan, anak-anak asal ngomong. Dia masih anak-anak, tolong jangan hiraukan ya. Oh, benarkah? Jangan hiraukan dia. Kalau gitu, buat dia keluar dari sekolah dan rumah putriku. Mungkin dia bisa kumaafkan. Pak Zulfan, ini salahku. Aku nggak ngebesarin dia dengan baik. Maafkan aku. Hei sayang, cepat kamu ajari anak nakal ini. Ku ajar dia sekarang. Pak Zulfan, anak-anak sudah saling meminta maaf. Jadi bisakah kita lupakan yang hari ini? Kenapa aku harus melupakannya? Maksudmu, aku harus membiarkan kalian karena telah mengganggu putriku. Apa harus aku biarkan ancaman itu ada? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau dariku, Pak? Kalau kamu gak maafin aku, apa kamu gak merasa bersalah? Kamu sudah dewasa dan aku cuma anak kecil. Kenapa kamu berdebat dengan anak kecil? Perilaku buruk putranya adalah kesalahan ayahnya. Karena kamu bersikap angkuh, orang tuamu pasti lebih buruk darimu. Kalau mereka gak aku buat menderita, aku pasti gak akan bisa istirahat dengan tenang. Dan ini hasil perbuatan mereka, paham? Pak Zulfan, aku tahu aku salah. Aku berlutut. Aku mohon maafkan aku. Pak Chandra, mulai hari ini, Pak Gani melepaskan semua tugasnya. Pecat dia dari grup Palem, tugas dan posisinya. Kamu yang akan mengaturnya. Paham? Siap Pak Zulfan, segera kulakukan. Dan untuk kalian berdua, kalau masih mau pesangon, usir mereka bertiga keluar dari sini. Enyah dariku. Pak Zulfan jangan khawatir, kami akan melakukan tugas kami. Pak Zulfan tolong kasihani kami Pak Zulfan. Saya salah, saya nggak akan begini lagi. Saya mohon Pak Zulfan, tolong. Mudah sekali dia lolos, bahkan gak gendong aku. Cindy, orang jahatnya sudah diusir semua. Mulai sekarang kamu harus belajar keras di sekolah, dengar? Jangan khawatir, Papa. Cindy pasti dapat tempat pertama, supaya Papa bangga. Ayo, Cindy Janji janji. merah muda gak akan ingkar, yang ingkar jadi kura-kura. Pak Zulfan, selanjutnya apa butuh buat kantor pribadi buatmu? Atau apa ada lagi yang harus kuatur buatmu? Nggak perlu. Aku nggak mau campuri urusan manajemen. Urusan sehari-hari tetap tanggung jawabmu. Kalau penanganannya baik, ada bonus buatmu. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku pasti akan kerja dengan baik. Silakan. Cindy, sayang, ayo kita pilih rumahnya.